Nah, kita masuk ke bagian kedua, itu kita mengestimasi parameter proporsi untuk satu sampel. Di sini kita langsung masuk kasus, ya. Di awal tadi kita punya tabel 15 orang dari Pekon yang kita ambil. Nah, sekarang kita punya 500 nih ceritanya. Didapatkan dari 500 itu ada 65 warga yang berprofesi sebagai buruh, 96 berprofesi sebagai karyawan swasta, 104 pedagang, 100 orang PNS, dan 33 orang supir. Nah, sementara itu sisanya adalah warga yang tidak bekerja. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95%, berapa persentase warga Pekon yang tidak bekerja? Jadi di sini kita akan mengestimasi berapa orang seluruh warga Pekon, yang tentunya lebih besar dari 500 ya jumlahnya, itu eh, yang bekerja, yang tidak bekerja, yang bekerja tidak sebagai apa-apa gitu ya. Nah, pertama kita menentukan galat tadi ya. Ini sudah disebutkan di awal, yaitu adalah 95%. Nah, ini adalah tingkat kepercayaan ya, atau confidence levelnya. Jadi, dengan kata lain, kita memiliki galat yang bernilai 5% atau 0,05 gitu. Oke, nah sekarang kita menggambarkan distribusi hasil sampel kita, lalu membagi dua alfa dan mencari nilai Z. Tadi seperti yang sudah disampaikan, sudah dibahas di bagian awal, nah, kita menggunakan distribusi normal ya dalam mengestimasi probabilitas dari estimasi kita berupa proporsi. Nah, salah satunya untuk mencari nilai Z ini ya, mencari nilai Z untuk menentukan berapa rentang kepercayaan kita nanti. Nah, itu kita menggunakan langkah yang sama dengan waktu kita menghitung estimasi parameter rata-rata intervalnya. Jadi di sini kita menggunakan distribusi normal dan tentunya tabel distribusi normal, tabel nilai Z dari distribusi normalnya gitu ya. Ini sudah dibahas ya, sehingga kita mendapatkan untuk kasus ini itu 1,96 nilai Z-nya. Selanjutnya kita menghitung estimasi proporsinya berupa rentang kepercayaan tadi. Nah, tadi kita baru mengetahui jumlah-jumlahnya kan dari seluruh sampel yang ada. Oleh karena itu, untuk menghitung proporsi, menghitung estimasi titiknya, kita harus menghitung proporsi sampelnya dulu, ya, yakni proporsi orang yang tidak bekerja. Ya, ini tadi ada jumlah seluruhnya. Nah, ini adalah penjumlahan orang-orang yang memiliki pekerjaan gitu ya. Nah, kita dapatkan jumlahnya adalah 102, jumlah sampel warga Pekon yang tidak bekerja, sehingga artinya proporsinya adalah 0,204. Oke, kemudian kita eh, menghitung standar errornya. Nah, di sini probabilitas sukses atau P ini diartikan sebagai probabilitas sukses ditemukannya warga Pekon yang tidak bekerja. Seperti yang dibahas di bagian awal tadi ya, apa yang dimaksud dengan probabilitas sukses ini. Nah, tetapi ya, secara konsep kita tidak mengetahui berapa probabilitas kita menemukan warga Pekon yang tidak bekerja di populasi. Ya, karena ini kan di populasi ya P-nya. Nah, karena kita tidak mengetahui, maka kita bisa mengambil nilai probabilitas sukses yang menghasilkan rentang perkiraan maksimal, yakni 0,5. Ya, ini ada di buku Heli di halaman 165 sampai 166. Kalian bisa baca lebih lanjut untuk memahaminya. Jadi untuk estimasi proporsi satu sampel itu kita set saja probabilitasnya menggunakan nilai 0,5 ya, karena ini adalah nilai probabilitas yang menghasilkan perkiraan paling besar seperti itu. Ya, sehingga jika kita masukkan maka kita dapatkan nilainya ya di perhitungan ini
berdasarkan rumus yang ini, itu nilainya adalah antara 0,043 ya, dikurangi dari ini dan ditambah untuk ini juga rentangnya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah ya, rentang kepercayaan proporsi warga yang tidak bekerja itu dari sampel yang kita dapatkan itu adalah 0,204 plus minus 0,0431. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95%, oleh karena itu kita bisa memperkirakan bahwa proporsi warga pokon yang tidak bekerja itu untuk populasi berada pada rentang 0,1609 sampai dengan 0,2471. Ya, diambil dari pengurangan dan penjumlahan ini, ya, yang dengan kata lain itu adalah 16,09% sampai dengan 24,71%. Nah, ini artinya kita memperkirakan bahwa untuk populasi warga Pekon, nah, ada sekian persen orang yang tidak bekerja. Nah, sekarang kita akan mengerjakan kuis pertama ya. Nah, ini ada jenis pekerjaan yang lengkap tadi untuk sisanya. Nah, silakan kalian hitung rentang proporsi untuk masing-masing pekerjaan yang ditemukan di sampel warga Pekon ini ya. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan 90%. Ya, kalian bisa menggunakan contoh yang tadi sebagai acuan. Nah, selanjutnya ini untuk kuis kedua ada sampel kedua yang berjumlah 800 dengan susunan seperti ini. Ya, nah hitung berapa rentang kepercayaannya gitu dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, yang ketiga, silakan bandingkan antara estimasi proporsi yang dihasilkan pada tingkat kepercayaan 95% dari sampel di kuis 1 ya, disebut dengan sampel A, dengan sampel B yaitu sampel di kuis 2 ya yang berjumlah 800. Nah, bagaimana perbedaan hasil estimasi di antara keduanya? Nah, silahkan dijawab di kuis ketiga.